Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran ini, Ibu akan menyuruh dari kalian memimpin doa untuk Pak Aris Setiawan. Silakan memimpin doa. Ibu, ya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita pertama kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, setelah kita sudah berdoa, tadi kan kita sudah selesai berdoa. Ibu akan mengabsenkan satu-satu ya. Baiklah, Aris Setiawan, Reni Kesuma Putri, Bagus Alfian Mustaqim, Putri Andira Panjaitan. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan layanan kepada kalian. Ada yang tahu nggak Ibu di sini akan memberikan layanan informasi? Ada yang tahu nggak apa itu layanan informasi? Tidak, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu layanan informasi. Layanan informasi itu adalah layanan yang membantu siswa untuk membuat keputusan yang bebas dan bijaksana. Jadi kalian itu di layanan informasi ini kalian bisa mengambil keputusan yang bijaksana dan juga bisa guru BK itu kayak Ibu kan guru BK, Ibu juga bisa memberikan informasi terutama itu pada kelas 10. Kan kelas 10 itu belum tahu kan di mana kelasnya, di mana itunya. Ya itulah tugas guru BK. Guru BK lah yang memberikan layanan informasi dan mengasih tahu ada apa aja yang di sekolah ini, seperti jurusan apa aja, kelasnya di mana aja, itu dia layanan informasi. Udah ngerti? Baiklah, di sini Ibu akan masuk ke materi. Materi Ibu itu, Ibu akan membawa materi tentang motivasi diri. Di sini Ibu mau bertanya sama kalian, ada yang tahu nggak apa itu motivasi diri? Kalau ada yang tahu, tangannya. Ini tahu? Ya, di sini Ibu akan kasih tahu apa itu motivasi. Motivasi adalah daya dorongan psikologis yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya itu dia itu ada faktornya itu penggerak maupun dorongan yang dapat memacu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju suatu kesuksesan. Dari yang Ibu jelaskan tadi tentang motivasi, pengertian motivasi, ada yang ingin bertanya dari motivasi tersebut? Sudah paham semua? Jadi di motivasi itu ada dua jenis. Yang pertama motivasi intrinsik. Tahu nggak apa itu motivasi intrinsik? Baiklah, Ibu di sini akan menjelaskan. Motivasi intrinsik itu disebut juga sebagai motivasi orientasi dalam diri, yang ini individu menampilkan sendiri dorongan untuk bekerja tanpa adanya rangsangan dari luar. Tahu apa itu maksudnya rangsangan dari luar? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Motivasi intrinsik itu dia itu motivasi yang dari diri kita sendiri, yang mendorong diri kita itu kita sendiri, enggak dari orang tua, enggak dari apa. Kan misalnya kita itu punya intrinsik, kan kadang seseorang itu ada yang menjatuhkan. Jadi motivasi kamu apa? Aku membantu. Kalau gaya kali kamu membahagiakan orang tuamu, nggak mungkin. Pasti kan itu dia hidup kan. Tapi yang motivasi intrinsik ini dia enggak. Dia itu aku bisa membahagiakan orang tuaku. Itu dorongan dari diri sendiri. Yang kedua itu ada motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik, kalian tahu apa itu motivasi ekstrinsik? Ekstrinsik itu dari luar X. Ya, dari luar, benar. Itu dia kan tadi. Kalau tadi rangsangan dari yang kedua itu motivasi ekstrinsik. Ada yang tahu apa itu motivasi ekstrinsik? Tahu. Apa, Putri? Motivasi dari luar. Iya, benar yang dibilang Putri. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang timbul akibat dari luar individu dan motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar. Contohnya tadi itu kan dari dalam diri kita sendiri yang mendorong untuk
juga ibu akan kasih tahu ada ciri-ciri motivasi. Yang pertama itu tekun menghadapi tugas. Dia itu tekun menghadapi tugas. Dia itu rajin. Setiap ada tugas dia itu selalu mengerjakan. Yang kedua itu ulet menghadapi kesulitan. Ketika ada kesulitan, dia itu ingin mencari tahunya itu tinggi. Apa sih ini? Bagaimana sih aku bisa mengetahuinya? Dia itu terus mencari. Yang ketiga itu menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. Dari masalah tersebut dia itu bisa membuat bisa mengetahui apa minat dia, ini dia. Yang keempat itu ada lebih senang bekerja sendiri, tidak suka maksudnya dia itu dia itu suka bekerja sendiri. Dia itu kalau ada soal yang susah, dia itu ingin mencari sendiri. Dia itu mencoba apa sih, kayak mana sih ini, dia itu terus mencoba. Kalau ada juga yang kelima, orangnya dia itu cepat bosan pada tugas-tugas yang diberikan, ada juga yang kayak gitu. Dia itu ketika dikasih tugas yang sulit, dia itu cepat bosannya. Baru itu juga ada dapat mempertahankan pendapatnya. Kayak kita kan setiap orang itu kan berbeda-beda pendapatnya ya. Seperti Reni, pendapatnya ini bagus, pendapatnya ini. Belum tentu kita rame di sini pendapatnya sama semua, pasti berbeda-beda kan. Itu dia itu mempertahankan pendapatku ini. Jadi ketika orang menyanggahnya, dia itu bisa mencari memang ini loh pendapatku. Dia itu mencari gimana ya? Dia itu mencari bahwasannya yang dia pengen itu benar gitu. Dia mencari dan terus mencari. Iya. Nah, yang ketujuh itu ada juga tidak mudah melepaskan hal yang dia ingini itu. Dia itu nggak mudah dia tidak mudah melepaskan hal yang dia inginnya. Ada juga yang kedelapan, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Dia itu suka mencari soal-soal yang sulit dan dia juga sendiri bagaimana sih cara penyelesaiannya ini. Dia itu coba mencari. Dan yang ibu sebutkan tadi, yang ibu sebutkan ciri-ciri motivasi, ada yang bagaimana udah pada paham. Tadi kan sudah ibu sebutkan ciri-ciri motivasi. Baiklah, ibu akan melanjutkan ke karakteristik motivasi. Karakteristik motivasi itu ada yang satu, menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi. Menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi itu contohnya seperti dia itu harus menyelesaikan tugasnya karena itu memang tanggung jawab dia. Jadi dia memang harus mengerjakan tugas yang diberi guru, atau karena kan tugas yang diberi guru itu ibaratkannya memang kewajiban kita sebagai siswa. Jadi dia itu pribadinya itu dia itu harus mengerjakan itu. Yang kedua itu juga. Jadi kalau nggak mengerjakan apa termasuk karakteristik motivasi? Enggak. Tadi kan Arin nanya, Bu, jadi bagaimana yang tidak mengerjakan tugas itu? Apakah yang disebut itu masuk karakteristik motivasi? Ya dibilang enggak lah, karena kan karakteristik motivasi itu dia dia itu ingin membangun motivasinya itu yang diinginkannya itu ingin terwujud. Jadi dia ingin betul-betul yang contohnya yang kayak diberi tugas gurunya, bagaimana dia mau mengapai motivasinya tapi dia tidak mengerjakan apa yang diberi gurunya. Bagaimana Ari? Yang kedua itu memilih tujuan yang realistis. Baru yang ketiga juga mencari situasi atau pekerjaan di mana ia memperoleh umpan baru dengan segera dan nyata. Yaitu mencari kayak istilahnya umpan baliknya gitu. Yaitu kan. Baru yang keempat ada senang bekerja sendiri, bersaing untuk menyaingi orang. Dia itu kenapa dia bisa, aku nggak bisa. Dia itu terus aku harus bisa, aku harus lebih dari dia. Itu dia tadi senang bekerja sendiri dan bersaing. Dia itu suka bersaing dengan temannya sendiri. Yang kelima itu mampu menggunakan pemesanan keinginannya demi masa depan yang lebih baik.
Dia itu mampu menggunakan permusuhan demi masa depannya. Contohnya kenapa permusuhannya seperti apa sih Bu? Permusuhannya itu tadi itu seperti mengerjakan tugas. Kenapa dia bisa, dia enggak? Dia itu sendiri aja, dia itu mengerjakan sendiri. Kalau dia itu seperti nggak mau memberi ilmu kepada temannya. Yang keenam itu tidak untuk sekedar mendapatkan uang, status dan keunggulannya, tetapi lambang prestasinya yang dicarinya. Dan itu tidak mencari uang ataupun tidak untuk sekedar mendapatkan uang atau keunggulannya. Dia itu berprestasi. Itu dia tadi dari karakteristik dari yang Ibu sebutkan tadi. Bagaimana? Apakah anak-anak Ibu sudah paham? Alhamdulillah, nah semuanya sudah paham. Karena kalian Ibu yang sudah lelah kali, kita akan bermain game. Biar jangan tegang kali, ayo kita bermain game. Dengarkan ya apa kata Ibu. Dengarkan, lakukan apa yang Ibu ucapkan, jangan lakukan apa yang Ibu lakukan. Paham? Lakukan apa yang Ibu ucapkan, jangan lakukan apa yang Ibu lakukan. Contohnya Ibu bilang pegang kepala, Ibu pegang hidung, ya kan megangnya kepala, jangan. Paham? Baik-baik, kita akan mulai. Coba pegang tangan temannya. Ya bagus, semuanya konsentrasi. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya yang mendengarkan informasi dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.